Halo semuanya, Coach Timo di sini. Sudah lama ya kita nggak ngobrol bola. Tadi malam setelah melihat Indonesia main, jadi kepikiran soal masa depan rule of offside. Jadi tadi malam kita lihat, sayang sekali ya, jempol kaki membuat kita akhirnya dianulir golnya. Ya itulah peraturan offside yang betul-betul membuat sakit hati kadang ya, karena betul-betul sentimeter. Bahkan dulu waktu Jerman lawan Jepang di Piala Dunia, itu bukan sentimeter lagi, milimeter bolanya dianggap masih di dalam lapangan, sehingga akhirnya gol Jepang dianggap sah. Jadi memang ini sesuatu yang sangat kontroversial, dan kita tahu tahun depan akan diubah. Itu yang disebut dengan Wenger Rule. Jadi kalau tadinya, kita lihat di sini ya, kalau tadi seperti ini backnya yang kuning ya, backnya yang kuning kita anggap ini garis offset. Ini kita anggap garis offset katakanlah ya. Nah, kalau tadi malam ini sedikit seperti ini dianggap offset. Itu yang akan dirubah musim depan. Jadi musim depan kebalikannya, bukan depannya yang dilihat, tapi belakangnya yang dilihat. Jadi kalau misalnya seperti ini tahun depan tidak akan offset masih, karena ada satu bagian tubuh yang masih di garis offset gitu ya. Kalau sekarang kan sedikit bagian tubuh yang bisa untuk mencetak gol, makanya tangan tidak dihitung ya. Tapi misalnya kepala, terus kaki, seperti tadi malam sayang sekali 2 cm dia offset, ya sudah itu dianggap offset ya. Kalau Wenger Rule musim depan, gol kemarin itu akan sah, tidak akan dianulir. Nah, karena peraturannya seperti ini. Nah, tapi coba Anda perhatikan perbedaannya ya. Sama aja sebenarnya. Apakah yang dihitung ujung kakinya, atau nanti musim depan tumitnya masih ketinggalan apa enggak gitu ya, masih di garis offset atau tidak, kan sama aja. Tetap akan, saya rasa peraturan offset di masa mendatang tetap akan kontroversial, karena tetap aja bakalan sentimeter yang menentukan. Jadi sekali lagi bisa tidak lagi seperti ini ya, tidak lagi seperti ini, tapi akan seperti ini. Jadi sama aja kan? Oke, ini offset. Ini nggak offset. Ini offset sedikit ke depan. Nah, tahun depan, musim depan, Wenger Rule, ini offset. Ini nggak offset. Lihat ya, ini offset sedikit. Ini offset. Ini nggak offset. Jadi ujung-ujungnya sama aja, bakalan akan ada kontroversi seperti itu ya. Oke, itu satu. Jadi kalau kita menerawang ke depan, the future of offside rule, nomor satu menurut saya, kontroversi tetap akan ada ya, dalam bentuk yang berbeda tadi. Kemudian yang menarik, apa yang akan dilakukan oleh tim-tim. Soalnya saya kan diskusi dengan Brandon center back. Nah, Brandon mengatakan satu hal yang sangat menarik. Dia melihat ke depannya mungkin libero akan balik. Nah, kok bisa kita memakai libero kayak seperti zaman dulu ya, menggunakan libero? Kok bisa? Ya, saya tunjukkan ya. Ya, kalau sekarang seperti ini. Kira-kira gini ya, backline-nya, back four-nya. Nah, kalau misalnya strikernya tidak lagi seperti ini kan offset, ya kan? Tapi tidak lagi seperti itu karena peraturannya sudah berubah. Ini aja nggak offset, ya kan? Seperti ini nggak offset, artinya apa? Dia akan diuntungkan. Striker akan diuntungkan, akan lebih banyak terjadi gol. Nah, pasti secara defense akan ada perubahan dong. Nggak mungkin dibiarkan seperti itu. Nah, kemungkinannya satu akan drop. Akan seperti ini. Satu akan drop. Seperti libero zaman dulu, mungkin nggak terlalu dalam ya, tapi dia akan drop. Maksudnya apa? Kalau sampai lolos, kalau dia lolos masih ada pemain belakang. Ini yang menarik untuk dilihat. Saya nggak bilang bahwa ini akan terjadi ya, tapi ini intinya sesuatu hal yang akan dibicarakan oleh semua pelatih di dunia.
dengan peraturan baru, Wenger Rule, kira-kira pertahanan kita harus bagaimana gitu. Diubahnya, adjustment-nya seperti apa? Nah, salah satunya ya kemungkinan akan ada satu pemain yang drop. Nah, saya sempat diskusi sama Brandon, apakah pemain yang drop ini akan spesialis seperti dulu, libero, ya. Nah, pandangan saya tidak. Jadi satu, pandangan saya tentang offset masa depan tetap akan ada kontroversi. Apakah tadinya, kalau tadinya masalah ujung kaki, ya, sekarang akan tumit. Jadi kontroversinya akan terus berlanjut, itu satu. Dua, akan ada yang main libero, akan ada yang berposisi libero. Ketiga, yang berposisi libero bukan orang yang sama. Jadi harus sesuai situasi. Saya kasih contoh ya, coba lihat. 5 orang di belakang. Nah, yang menjaga, ini yang lari nih. Katakanlah dia lari. Dia dengan Wenger Rule, dia diuntungkan. Dia nggak harus berada di sini. Dia akan berada di sini. Pasti akan dilatih itu. Penyerang-penyerang pasti akan menggunakan kesempatan peraturan baru. Nah, oleh karena itu siapa yang akan drop menjadi libero? Ya harus dia, gitu ya. Tapi kalau sekarang katakanlah wingernya yang ini, strikernya berada agak di belakang, wingernya yang ada di sini, ya katakanlah seperti ini. Harusnya kan yang 2 di dalam ya, pemain bertahannya, back sayapnya di dalam. Tapi dia diuntungkan. Nah, dia diuntungkan seperti ini. Nggak offset nih, karena masih tumitnya ya, bagian belakang tubuhnya masih di garis offset. Nah, siapa yang menjadi libero? Nggak harus dia. Ya, si nomor 5. Karena begitu dia lolos, ada nomor 5. Itu yang menarik. Jadi satu, tetap akan kontroversial sampai kapanpun. Ada VAR, gak ada VAR, pasti akan kontroversial. Offset itu, dari dulu sudah, dari zamannya saya kecil. Terus, kedua, peraturan baru ini akan membuat banyak gol, keuntungan bagi striker, ya, dan oleh karena itu pasti ada perubahan dalam cara bertahan. Oleh karena itu kemungkinan bisa saja libero kembali menjadi in. Itu menarik itu untuk dipertimbangkan. Terus ketiga, menurut saya yang menjadi libero bukan orang yang sama terus. Jadi nggak seperti dulu Beckenbauer gitu ya, orang yang sama terus yang jadi libero. Enggak, orang yang jadi libero ini berbeda-beda karena tergantung siapa yang dekat. Kenapa harus di cover? Ya karena keuntungan Wenger Rule tadi. Oke, salam. Semoga ya Indonesia bisa lolos ke Olimpiade. Harapan saya mereka bisa bermain tenang. Karena kalau mereka bermain tegang seperti kemarin, ya lawan siapapun akan sulit. Karena akan sulit keluar dari tekanan, akan sulit untuk membangun serangan dan menciptakan serangan di peluang-peluang di depan gawang lawan. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya akan sulit menang. Jadi yang paling penting buat pemain kita tetap tenang. Stay cool man, have fun, berjuang buat Indonesia. Salam.